Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Salama. Saya mahasiswa program studi PIAUD semester 6 di Universitas Islam Darussalam Ciamis. Oke teman-teman, pada video kali ini aku mau sedikit sharing sama teman-teman terkait manajemen PTK PAUD. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi soal PTK PAUD, teman-teman, ada yang tahu nggak sih PTK PAUD itu apa? Ya, PTK PAUD itu adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di lembaga PAUD. Jadi, manajemen PTK PAUD itu apa sih, teman-teman? Nah, jadi manajemen PTK PAUD itu adalah proses pengelolaan PTK yang ada di PAUD yang di dalamnya itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan juga evaluasi terhadap PTK yang ada di lembaga PAUD. Fungsinya untuk apa ya? Tentunya untuk menciptakan lembaga PAUD yang optimal bagi anak usia dini. Nah, teman-teman udah bisa bedain belum nih antara pendidik dan tenaga kependidikan? Jadi, pendidik itu adalah orang yang mengatur, merencanakan setiap proses pembelajaran anak. Pendidik ini biasanya disebut juga dengan guru. Sedangkan tenaga kependidikan adalah orang yang membantu berjalannya sebuah pendidikan di suatu lembaga. Tenaga kependidikan PAUD itu terdiri dari kepala sekolah, staf tata usaha, keamanan, kebersihan, dan yang lainnya. Nah, pada video kali ini aku mau membahas tentang pendidik. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih pendidik itu apa? Pendidik itu adalah orang yang membantu anak usia dini mulai dari 0 sampai 6 tahun dalam proses tumbuh kembangnya, baik secara fisik, emosional, dan intelektualnya. Yang kedua, pendidik juga harus merancang pembelajaran yang tidak hanya menarik bagi anak, tapi juga harus bermakna, teman-teman, yang dimana pembelajaran itu harus bermanfaat bagi anak dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, guru PAUD juga atau pendidik di PAUD itu mempunyai peran untuk mendampingi dan membimbing anak usia dini dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal makan, bersih-bersih, ataupun merapikan suatu benda. Karena tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, ada lembaga PAUD yang menyediakan makan siang atau bahkan mungkin anak-anak itu sering membawa bekal dari rumah. Nah, kita sebagai guru PAUD harus mendampingi anak dalam kegiatan tersebut. Seperti kalau misalnya anak mau makan, kita mengingatkan untuk berdoa dulu sebelum makan. Atau setelah makan juga kita ingatkan untuk berdoa. Yang berikutnya, guru PAUD itu berperan untuk mengamati setiap perkembangan anak. Meskipun perkembangannya hanya sedikit, tapi itu harus tetap diamati ya teman-teman, karena itu adalah sebuah progres baik dari anak. Nah, setelah adanya proses pengamatan dari perkembangan anak tersebut, maka guru PAUD juga mempunyai peran penting, yaitu harus mengkomunikasikan setiap perkembangan anak kepada orang tua. Jika anak mengalami perkembangan yang baik, maka guru PAUD harus menyampaikan kepada orang tua. Dan kalau misalkan ada perkembangan yang belum berkembang, maka orang tua juga harus mendiskusikan dengan guru agar bisa saling memberikan masukan dan berdiskusi agar anak bisa berkembang dengan optimal. Nah, buat teman-teman yang mau menjadi pendidik di PAUD, syarat dan kualifikasi apa sih untuk menjadi guru PAUD? Agar menciptakan pembelajaran yang optimal dan agar menjadi pendidik yang profesional, tentu saja kita harus mempunyai dasar-dasar pengetahuan tentang perkembangan anak usia dini.
Karena kita juga harus mengetahui tahap perkembangan apa aja sih yang harus dicapai oleh anak dan juga pembelajaran apa yang sesuai untuk menstimulus setiap perkembangan yang harus anak capai. Nah, yang kedua, guru PAUD juga harus mempunyai rasa peduli yang tinggi terhadap dunia anak. Kita harus mempunyai minat yang besar untuk mempelajari tentang dunia anak. Karena tidak butuh hanya dengan kasih sayang saja teman-teman, menjadi guru PAUD harus luas rasa sabarnya. Karena kasih sayang tanpa rasa sabar tidak akan menghasilkan pendidikan yang maksimal. Lalu karakter pendidik PAUD yang baik itu seperti apa ya teman-teman? Yang pertama, pendidik PAUD itu harus ramah, sopan, dan penuh semangat. Karena dengan dunia anak, kita akan menghabiskan banyak energi, tapi harus tetap semangat. Kita harus tetap ramah ke anak, dan kita juga harus menjadi teladan dalam hal kesopanan. Yang kedua, pendidik juga harus disiplin mengajarkan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh anak, tapi harus dengan lembut dan tanpa memaksa anak. Yang tidak kalah penting itu poin nomor 3 teman-teman. Guru PAUD itu harus tetap kreatif. Jadi anak tidak akan bosan dan akan terus adanya inovasi-inovasi terbaru untuk pembelajaran dan pendidikan pada anak usia dini. Jadi kesimpulannya, pendidik di lembaga PAUD itu adalah ujung tombak bagi pendidikan anak usia dini. Karena pendidik di PAUD tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tapi juga membentuk karakter serta harus membangun fondasi bagi masa depan anak. Oleh karena itu, maka pendidik di PAUD harus dibekali dengan kesiapan ilmu, hati yang tulus, dan juga kesiapan diri untuk terus belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Baik teman-teman, untuk materi pembelajaran PAUD kita sampai sana ya. Nanti kita lanjut lain kali. Saya Umi Nur Salamah pamit undur diri. Sampai bertemu lagi teman-teman. Assalamualaikum.